Touring Sumatera 360 sama suami dengan motor masing-masing. Hello, gue Tania, hobi traveling sama suami. Biasanya gue ngonten di Instagram dan TikTok. Ini Instagram gue, dan ini TikTok gue. Dan ini cerita perjalanan Sumatera 360 kita dengan motor, full jalur darat tanpa towing. Kalau kalian mau nonton journey dari Bandung ke Tangerang sampai Krui, klik playlist Sumatera 360 ya. Episode ini cerita tentang perjalanan kita dari Krui ke Bengkulu dan Muko-Muko. And based on viewers request, pada mintanya durasi videonya diperpanjang. So, ini aku coba ya, semoga kalian gak bosan. And let me know kalau di next video mau ditambah lagi durasinya atau ada request info apa yang pengen ditambahin. Minta tolong juga buat klik subscribe supaya aku semakin semangat konten YouTube-nya. Terima kasih banyak. Waktu berangkat dari Tangerang ke Krui, kita bareng sama grup open touringnya Bengkel ST Motorworks. Mereka bakal lanjut ke Lampung dan kita misah di sini buat lanjut keliling Pulau Sumatera berduaan aja. Setelah sarapan, kita loading barang dulu. Biasanya loading barang makan waktu paling 5 menit aja, karena nggak semua box itu kita turunin. Kalau aku cuma bawa side bag kiri, kalau suami bawanya top box aja. Side bag kiriku dan top box suamiku isinya living essentials macam baju, celana, daleman, alat mandi, dan lain-lain. Jarak dari Krui ke Bengkulu itu sekitar 338 km. Di Google Maps sih estimasinya 7,5 jam. Setelah loading dan say bye-bye sama grup ST Motorworks, finally kita on bike itu jam 8:12. Dari penginapan di Krui, kita langsung jalan ke pom bensin yang jaraknya cuma 9 menit dari penginapan kita, yaitu Palma Beach Resort. Sama Google Maps diarahin buat motong lewat rumah warga dan tanah benyek. By the way, link Maps SPBU sama tempat kita rest kayak minimart, tempat makan siang, link penginapan, aku taruh di description ya. Jadi kalau kalian mau motoran atau mobilan ke daerah sini, bisa nyontek. Di SPBU ini kita dapat Pertamax. Well, in fact, hampir di semua SPBU kita dapat Pertamax sih. Kita ngisi Pertalite itu cuma 1 kali dan isi oplosan itu bukan oplosan, sorry. Maksudnya isi eceran itu cuma 1 kali. Perjalanan hari itu, tepatnya tanggal 30 Mei 2025, banyak nyusurin pantai. Dari jalan beraspal kayak udah nyium-nyium pantai gitu. Nah, ini kita tuh lagi nyusulin bocil yang sempat papasan tadi dan mereka tuh dada-dada ke kita. Mereka jalan udah lumayan jauh, jadi gue tuh kepo mereka pada mau kemana. Jujur aja pas gue lagi motor tuh gue gak denger, tapi gue iya aja sih. Lalu salah satu hal favorit gue yaitu kalau ketemu rombongan touring lain. Nah kali ini ketemu bapak-bapak, sekitar ada 5 orang, mereka bawa X-Max semua. Dan of course gue kepo mereka mau kemana, jadi ya gue tanya deh. Sekali lagi mohon maaf, gue bener-bener gak denger bapak itu ngomong apa, tapi setelah gue lihat di Insta360, oh ternyata mereka tuh mau ke Padang. Oke, pas banget tujuannya sama kayak kita. Mungkin kita bakal ketemu lagi di Padang. Jam 10-an kita mutusin buat rest di Alfamart Rata Agung. Pengen infoin juga ke kalian, toilet minimart di Sumatera ini tuh bersih-bersih loh. Ini tuh toilet yang di Rata Agung. Dan ini toilet di Indomaret daerah Manatais. Jalan lagi sekitar 30 menit dari Indomaret Rata Agung bakal ketemu jembatan Manula. Tapi sebelumnya kita ngelewatin Taman Nasional Bukit Barisan Selatan lagi. Aku tuh sempet kaget loh kok ketemu TNBBS lagi. Ternyata TNBBS tuh gede pol, ngebentang dari Lampung sampai Bengkulu. Nggak ya, by the way, di sini nggak nemu harimau atau fauna unik lainnya. Cuma nemu monyet-monyet genrek aja sih. Cuacanya lagi bagus hari itu, nggak ada hujan, belum gitu panas. Dan ini ada truk puter balik, mohon maaf, posisinya kurang convenient ya. Dari posisi kita tuh blind spot, nggak kelihatan. Dan speed kita tuh lagi lumayan kencang. Jadi harus ngerem mendadak, sampai gredek dong remku. Kalau suami gue sih kayaknya asik-asik aja, secara rem dia kan ya udah Brembo, kalipernya juga. But ya udah nggak apa-apa, kita lupakan sejenak kesenjangan modifikasi motor kita ini karena kita udah nyampe di jembatan Manula. Cantik banget, gue kayak rada terpesona gitu. Dan di ujungnya kita ngeliat bapak-bapak X-Max lagi. So kita bakal berhenti di depan pelangnya buat foto-foto seperti tipikal biker. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama bapak-bapak X-Max-nya, terus ternyata mereka tuh tujuannya ke Padang dan ke Muko-Muko. Jadi bener-bener sama banget sama tujuan kita. Kelar foto-foto di jembatan Manula itu, terus kita lanjut dan ketemu Gapura Bengkulu.
Jadi officially udah masuk ke Provinsi Bengkulu. Masih berlanjut riding, belum stop buat makan atau ngopi. Kita ngelewatin pom bensin yang seperti biasa antriannya penuh sama truk. Dan lagi-lagi kita ketemu bocil friendly yang udah dadah-dadah sama kita dari tadi. Akhirnya jam 1 ngopi dan makan di daerah mana? Nama tempatnya Toko Kopi Tanah Lapang. Sebenarnya gue pengen makan berat, tapi kayaknya lebih penting ngopi sih. I cannot live without coffee. Ngobrol-ngobrol juga sama stafnya dan dapat info bahwa di kota Bengkulu lagi kesulitan bensin. Jadi dia nyaranin buat isi full tank dulu sebelum masuk ke kota Bengkulu. Karena kita baru jalan sekitar 190-an kilometer, bensin kita tuh baru turun 2 bar. Jadi kita putusin buat lanjut jalan dulu aja. Salah satu hal yang agak beda sama Pulau Jawa, di sini tuh banyak hewan ternak berkeliaran bebas. Kita tuh udah diwanti-wanti sama teman sesama bikers buat jangan sampai nabrak karena bisa fatal buat rider dan of course hewan ternaknya. Nah, setelah jalan sekitar 2 jam lagi, rasanya udah boleh lah ya buat isi bensin. Kita isi bensin di Semidang Alas Maras, itu di daerah Sendawat. Habis 80.000 buat isi ke full tank. Cuma terima cash, resinya juga masih tulisan tangan. Cute banget. Sekitar jam 4 kita ngelewatin simpang 6 Tais. Sorry banget di sini udah nggak banyak record di action cam soalnya lagi irit memori. Hehehe. Tapi inget gue sih jalannya asik, mulus. Dan jam 16.55 kita nyampe di kediaman Bung Karno yang ternyata udah tutup di jam 4 meskipun di Google tulisannya jam 5 sore. Kirain masih bisa quick tour, udah rencana mau mohon-mohon sama guide-nya buat kasih extra time dikit aja karena kita dari jauh. Tapi ya udah pada pulang, pagarnya juga udah dikunci. Jadi ya udah nggak apa-apa, next time aja kalau kita mampir ke Bengkulu lagi. Kita lanjut cari makan aja karena perut belum kena nasi dari tadi pagi di Krui. Cuma ngopi dan fresh platter aja di Toko Kopi Tanah Lapang. Kita makan di Bebek Sambal Pecut Bengkulu karena ngikut rekomendasi salah satu orang yang komen di Reelsku. Rasanya sih oke, cuman bebeknya sedikit terlalu kering aja buat preferenceku. Tapi kayaknya ada aja ya orang yang suka tipe bebek kering kayak gini. Kelar makan kita langsung ke hotel. Kita nginepnya di U Residence Bengkulu. Enaknya di sini tuh parkirannya luas banget, nggak ada gate tapi ada security. Meskipun ada security, kita tetap kunci stang dan pasang gembok cakram just for our peace of mind. Nah, si U Residence ini kamarnya luas banget, bersih juga, ada kulkas dan dispenser di dalam kamar. Aku dapat di harga 330.000 tanpa breakfast. Ini aku rekomen banget, jadi kalian bisa save kalau kalian mau main ke Bengkulu. Udah aku tes dan tidak zonk, jadi lebih baik aku yang tes dan kalian tidak kena zonk. Kali ini gue bawa side bag kiri dan kanan karena pengen susun ulang barang-barang. Biasanya side bag kanan gue yang di atas knalpot, gue atur gimana caranya lebih ringan daripada yang kiri. Ini tuh gue disaranin sama sesepuh touring biar motornya tetap balance. Tapi gue tuh kalau naruh barang suka rada asal, jadi mesti di readjust from time to time. Paginya kita putusin buat breakfast di hotel karena males celingak-celinguk cari sarapan. Bayarnya 40.000 per person. Ada ayam goreng, mie goreng, sayur, dan ada es krim juga. Cukup oke buat pondasi sebelum kita jalan lagi menuju Muko-Muko. Dari Bengkulu ke Muko-Muko dekat aja, jaraknya sekitar 260 km dan estimasi waktu ridingnya sekitar 5,5 jam. Rencananya kita mau jalan dari Bengkulu itu jam 9 pagi. Habis breakfast kita loading barang dulu, dan jam 9:05 kita udah on bike. Ngelewatin Tugu Ibu Fatmawati lagi pas kita menuju pom bensin. Benar ternyata Bengkulu itu lagi sulit bensin. Harga Pertamax mencapai 12.950 per liter dan ada pembatasan maksimal 50.000 per motor. Fortunately dengan 50.000 motor kita udah balik lagi ke full tank. Antriannya juga nggak parah kalau buat Pertamax, tapi kalau buat truk yang mau isi solar, antriannya lumayan panjang. Oh ya, info yang cukup penting, Pertashop di jalur lintas barat juga mostly itu tutup, kayak 95% tutup. Jadi buat yang motornya boros atau tangkinya kecil, sepertinya perlu planning yang lebih detail buat mapping pom bensin. Masih berlanjut nyusurin pantai, sebelum lanjut ceritanya, enjoy the view ya! Gak jauh dari pantai Niniak ada perpecahan. Di perpecahan ini kita belok kanan ke daerah Ketahun, Desa Air Limas, Bintunan. Sebetulnya kalau mau lurus masih bisa, itu tuh ngelewatin hutan tapi kabarnya jalannya kurang kerawat. Kalau yang Ketahun, Desa Air Limas, Bintunan ini jalannya mulus parah karena kayaknya masih relatif baru dibuka deh. Nah, sepanjang jalan ini, which is sekitar 30 km atau 48 menit, itu nggak ada minimart atau pom bensin. Nanti bakal ngelewatin kebun karet dan ketemu minimartnya lagi setelah keluar dari kebun karet. Start dari Bengkulu, kita tuh mulai ngeliat truk sawit.
Kalau truk sawit yang bawahnya masih bentuk bulat-bulat gini, baunya tuh enak deh, kayak apa ya, VCO kali ya deskripsiinnya. Tapi kalau ketemu yang bentuknya coklat, asem baunya. Nah, tuh kan Pertashop tutup lagi. Anyways, ini kebun karet yang ku bilang tadi. Enjoy the view dulu lah. Sekitar jam 12 udah di daerah Ketahun. Tadi kita sempat istirahat di Indomaret yang setelah kebun karet. Kalau nggak salah, itu tuh Indomaret terakhir karena daerah Muko-Muko onwards udah nggak ada Indomaret atau Alfamart. Adanya Mart warga lokal gitu. Yuk kita lanjut riding aja di cuaca yang panas banget, matahari tuh kayak ada di atas kepala. Jalan Gelombanggan udah biasa kalau di Sumatera. Wajar lah, truknya gede-gede, berat pula. Jam setengah 1 gue minta berhenti karena ngeliat tempat kayaknya bagus buat foto-foto. Ternyata namanya Pantai Indah Putri Hijau di daerah Air Petai. Ada kerucut-kerucutnya gitu, gue gak tahu namanya apa dan fungsinya apa, tapi lucu aja sih kayak Patrick Star.
Di sini nih gue football karena tadi lihat seorang anak kayaknya masih umuran SMP gitulah, pakai baju pramuka dan jalan kaki nggak pakai sepatu atau sendal di cuaca sepanas itu. So kita coba cari warung buat beliin dia sendal tapi nggak nemu. Jadinya kita football buat cari anak itu dan nawarin sendal kita aja. Adik, kamu kenapa nggak pakai sendal? Kamu kenapa nggak pakai sendal? Ada mau sini kok. Mau sendal nggak? Hah? Mau sendal nggak? Aku ada. Udah mau nyampe? Iya. Dodolnya gue tuh lupa banget buat ngasih dia uang jajan. Gak kepikiran at that time, maaf banget. Tapi ngeliat anak ini pulang sekolah dan jalan kaki gak pakai sendal, ngingetin gue buat lebih bersyukur dan kurang-kurangin ngeluh. Lanjut. Iya ada kuda. Gak ada yang ngemek. Lihat-lihat nih kelakuan suamiku. Udah jam-jam lapar, jalanan lebar, kosong pula. Salah ngambil jalur, pede pula ngambilnya. Nggak paham lagi deh gue. Kalau kita biasanya rest buat minum dan nyemil setiap 2 jam. Terakhir ngeres itu sekitar jam 11-an tadi. About time buat rest makan siang. Cuma emang dari tadi nggak nemu aja tempat makan. Bujuiku juga udah mulai panas, mulai nggak bisa diem. Duduk di bangku penumpang, stretching. Tapi ya cuma berani kayak gini kalau jalanan sepi aja. Finally hampir jam 2 kita stop buat makan di daerah Ipuh, namanya RM Talago. Ipuh ini sebuah kecamatan ya di Kabupaten Mukomuko. Pom bensin sih available, tapi pilihan makanan gak banyak. Si RM Talago ini oke juga kok, enak. Udahnya asli orang Padang, rasa makanannya oke dan harganya gak getok. Kita makan porsi barbar, total 4 ayam, lauk-lauk lupa apaan aja, es jeruk 2, es teh manis 2, plus nasi totalnya 110.000. Lanjut riding sekitar jam 3-an, bensin kita masih sisa di 3 atau 4 bar lah. Kita tuh belum isi bensin dari awal start riding di kota Bengkulu yang jam 9-an pagi itu. Lagi-lagi Pertasyo pada tutup, bahkan pom bensin gede juga pada kehabisan BBM dan gak ada orang. Sebenarnya kita gak deg-degan mesti dorong motor, soalnya satu full tank motor kita itu bisa nempuh 350 km. Dan jarak dari Bengkulu ke Mukomuko cuma 269 km. So kita yakin banget pasti nyampe. Tapi pengen isi bensin biar besok pagi gak usah rusuh cari bensin lagi, tinggal gas aja. Aku belum dapat update lagi tentang kondisi BBM di Bengkulu, tapi semoga aja semua udah lancar dan normal lagi ya. Atau barangkali ada warga Bengkulu yang nonton, minta tolong buat kasih update di kolom komentar ya, supaya yang mau motoran atau mobilan ke situ tahu kondisi terupdate-nya gimana. Terima kasih. Hampir jam 4 kita lagi ada di Pantai Abrasi. Jalannya lurus-lurus mulus dan deket banget sama air laut. Di sini ada pom bensin Pertamina tua yang udah nggak dipakai dan nggak dipalang juga. Jadi kita mampir sebentar buat ngeliat karena menurutku unik aja gitu. Lalu jam 4:30 akhirnya kita udah nyampe di penginapan kita di Mukomuko. Just info, di Mukomuko ini nggak banyak pilihan untuk penginapan, cuma ada 4 atau 5 gitu kalau di Google Maps. Dan si Abian Hotel ini reviewnya paling banyak. Parkirannya luas, kayaknya anak-anak touring juga suka pada stay di sini. Harganya sih start from 200.000. Kita booking lewat WhatsApp, tapi kalau nggak salah dia ada di Traveloka deh. Kita ngambil kamarnya yang deluxe biar lebih luas buat barang-barang kita. Dan you know gongnya apa? Ada kulkas etalase Yakult dong di dalam kamar. Ngakak gak sih lo ada kulkas Yakult di dalam kamar hotel? What? Untuk kebersihan dia bukan yang the best, kamar mandi dia bau drainage gitu, tapi badan gak ada gatal-gatal atau apa, so ya udah nggak apa-apa. Secara pilihannya juga nggak banyak. Nah buat dinner kita pesan aja sama pihak hotel, dia kayaknya ada kerja sama gitulah sama warga sekitar. Opsinya cukup banyak, tapi kita pesan nasi gorengnya. Porsinya Portugal, rasanya menurutku enak sih. Anyways, sekian cerita perjalanan kita dari Krui ke Bengkulu sampai Mukomuko. Thank you so much udah spend waktu buat nonton YouTubeku. Semoga kalian terhibur dan waktu kalian gak kebuang sia-sia. Hehehe. Kalau kalian enjoy, please klik subscribe ya, karena di next episode gue bakal cerita perjalanan dari Mukomuko ke Padang dan Bukit Tinggi. See you!